Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Nova Diokta. Kali ini saya akan mereview 5 film sejarah yang berkaitan dengan sejarah Indonesia dan sesuai dengan materi pembelajaran di kelas 12 maupun kelas 11. Film ini bisa kalian tonton saat di rumah aja dan tentunya akan menambah pengetahuan kalian mengenai sejarah Indonesia. Berikut reviewnya. Nomor 1, film Ki tahun 2005. Lu tuh sebenarnya kiri apa kanan sih? Lu hati-hati kalau bicara, Jak. Lu yang hati-hati. Itu membuktikan adanya unsur-unsur kontra revolusioner dalam senak. Film Ki mengisahkan Suhoki, seorang mahasiswa jurusan sejarah FSUI dan seorang aktivis. Film ini menggambarkan perjuangan Suhoki mencapai tujuannya untuk menggulingkan rezim Soekarno. Diangkat dari buku catatan seorang demonstran karya Ki sendiri, Ki ikut berperan menumbangkan rezim Orde Lama melalui gerakan mahasiswa atau demonstrasi mahasiswa yang dikenal dengan aksi Tritura atau 3 tuntutan rakyat pasca peristiwa gerakan 30 September 1965. Saat jatuhnya rezim Soekarno pada tahun 1966 dan digantikan oleh Presiden Soeharto yang menyerukan perubahan-perubahan malah membuat situasi Indonesia semakin kacau. Ki hanya bisa termenung dan sadar bahwa pihak militer kini telah terlalu banyak ikut berperan dalam pemerintahan. Hal ini sangat disayangkan oleh Ki, dan pola pikir idealis Ki ini membuatnya ditinggalkan oleh teman-temannya. Salah satu semboyan Suhoki yang mengesankan adalah lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Semangat dan rasa nasionalisme yang tinggi oleh Suhoki harus dicontoh oleh generasi muda saat ini untuk membuat Indonesia lebih maju. Film ini sesuai dengan materi sejarah Indonesia pada bab Indonesia di akhir-akhir era demokrasi terpimpin dan digantikan oleh Orde Baru. Film kedua, Di Balik 98 tahun 2015. Kejadian tahun 1998 atau lebih banyak disebut tragedi 98 menyimpan begitu banyak cerita. Pergerakan mahasiswa untuk menggulingkan rezim Soeharto mencapai puncaknya saat itu. Film Di Balik 98 menggambarkan patriotisme mahasiswa. Pada bulan Mei 1998, mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Alma mater mahasiswa dari berbagai kampus terlihat mewarnai atap gedung MPR DPR RI saat itu. Film ini juga menampilkan tokoh-tokoh yang berkuasa pada masa itu. Ada Presiden Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie, Pak Amin Rais, para petinggi TNI, dan lain-lain. Tragedi 98 merupakan salah satu sejarah terkelam negeri ini. Pada saat itu ada 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang menjadi korban meninggal di dalam kampus akibat peluru tajam yang dilontarkan senjata aparat yang bertugas saat itu. Dengan menonton film ini, kalian bisa belajar Indonesia pada masa akhir-akhir era Orde Baru yang menjadi cikal bakal lahirnya era reformasi di Indonesia. Ketiga, film Sang Kiai tahun 2013. Jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Film ini mengangkat kisah para pejuang Indonesia terhadap pendudukan Jepang.
Berawal pada tahun 1942 saat Jepang melakukan invasi ke Indonesia. Beberapa kiai ditangkap karena melakukan perlawanan terhadap pendudukan Jepang. Jepang mulai melarang pengibaran bendera merah putih, melarang lagu Indonesia Raya, dan memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan seikere atau penghormatan kepada matahari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pemimpin pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang, merupakan salah satu ulama yang menentang keinginan pendudukan Jepang saat itu karena menganggap seikere melanggar akidah Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari akhirnya ditangkap oleh Jepang dan setelah waktu yang cukup lama, beliau akhirnya berhasil dibebaskan. Presiden Soekarno saat itu mengirim utusannya ke Tebu Ireng untuk meminta Kiai Haji Hasyim Asy'ari membantu mempertahankan kemerdekaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjawab permintaan Soekarno dengan mengeluarkan resolusi jihad yang kemudian membuat barisan santri dan massa penduduk Surabaya berduyun-duyun tanpa rasa takut melawan sekutu di Surabaya. Para santri pun bersiap untuk berjihad. Film ini sesuai dengan materi Indonesia pada masa pendudukan Jepang sampai tahun 1945 saat Belanda ingin menjajah Indonesia kembali. Dengan menonton film ini, kalian bisa meneladani tokoh-tokoh pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada zaman dahulu. Empat, film Soekarno Indonesia Merdeka tahun 2013. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Meski film ini sempat kontroversial karena ditentang anak-anak Soekarno, film ini layak untuk ditonton karena membuat kita tahu sejarah tidak hanya dengan membaca buku, tapi juga dapat melihat dan merasakan perjuangan tokoh-tokoh pendiri bangsa demi Indonesia merdeka. Banyak adegan-adegan penting dalam sejarah seperti pidato Soekarno yang sangat terkenal dalam Indonesia Menggugat, kemudian ada pengerahan Romusa, peristiwa Rengas Dengklok, pertentangan golongan tua dan golongan muda, perumusan teks proklamasi, dan pembacaan teks proklamasi. Peristiwa-peristiwa penting tersebut biasanya hanya kita baca dalam buku pelajaran di sekolah, tapi dalam film ini adegan itu bisa hidup dan membuat kita merasakan atmosfer perjuangan untuk Indonesia merdeka. Film ini sesuai dengan materi sejarah Indonesia pada bab proklamasi kemerdekaan. Kalian bisa menonton film sekaligus mempelajari materi sejarah tidak hanya dengan membaca buku, tapi bisa menonton filmnya secara langsung. Lima, Jenderal Sudirman tahun 2015. Saya mohon dengan sangat. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadikan tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di... Film ini berfokus pada perjuangan Jenderal Sudirman dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kisahnya bermula ketika Belanda secara sepihak memutuskan perjanjian Renville dan menghentikan gencatan senjata. Pada 19 Desember 1948, Jenderal Simon Spoor memimpin agresi militer II dengan menyerang wilayah ibu kota Indonesia saat itu yaitu Yogyakarta.
Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta juga ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Belanda kemudian menyatakan bahwa kedaulatan Indonesia sudah tidak ada lagi. Namun dari dalam hutan, Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Indonesia masih ada. Dengan kondisinya yang sedang menderita karena sakit paru-paru, Jenderal Sudirman tetap memimpin perang gerilya di Tanah Jawa. Berkat kepemimpinan heroik dari Jenderal Sudirman, Tanah Jawa pun berubah menjadi medan perang yang luas. Hal tersebut membuat penjajah Belanda kewalahan hingga kehabisan logistik dan waktu. Taktik gerilya dari pasukan Sudirman berhasil mengelabui tentara Belanda dan Sudirman selalu bisa meloloskan diri dari kejaran pasukan Belanda mulai dari Yogyakarta, Kediri, Pacitan hingga akhirnya kembali masuk ke Yogyakarta pada Juli 1949. Film ini sesuai dengan materi sejarah Indonesia pada bab perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan menonton film ini, kalian bisa meneladani perjuangan Jenderal Sudirman dan meneruskannya untuk Indonesia saat ini. Nah, sampai di sini dulu review filmnya. Saya akan melanjutkan mereview film tentang sejarah dunia pada video selanjutnya.